Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kembali Amel duet dengan Bang Rizanul. Apa kabar Abang? Alhamdulillah. Baik ya Bang? Alhamdulillah. Iya. Karena Abang juga host, jadi pasti kita akan ada bintang utama ya Bang ya. Bintang utama kita ini merupakan salah seorang dari 15 guru besar yang bertarung atau apa itu Bang? Berusaha untuk menjadi kali kalau bertarung ya. Yang akan berusaha untuk menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mantap tuh. Iya mantap. Kita sapa ini Profesor Dr. Katimin MA. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Profesor Katimin, aku manggilnya Abang ya karena atas permintaan dari Bang Rizanul nih, katanya semua narasumber harus Abang. Karena kita untuk Sumatera Utara ya, Bang. Kalau orang luar nengok, oh Abang kita itu. Kan abang. Kalau Jawa baru Mas. Gitu. Siapapun Abang ya. Iya betul. Walaupun Dato panggil abang juga. Iya, oke. Bang, aku coba bacakan dulu dikit ya Bang, bukan nggak kalau dibilang kurikulum vitae Abang pasti Abang bilang tadi ada sekitar 20 halaman, nggak mungkin ngebaca. Jadi aku dikit aja sih ini sebenarnya cuma beberapa kalimat ini. Profesor Dr. Katimin MA ini merupakan guru besar dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam atau FUSI dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi waktu Profesor Katimin mendaftar menjadi calon rektor UINSU, dia menyatakan berniat akan memperbaiki tata kelola yang baik dari UINSU sendiri. Jadi karena itu aku pengen tahu tuh, aku dulu ya Bang ya, boleh ya? Ladies first. Jadi aku pengen tahu nih Bang, tata kelola yang baik seperti apa dan bisa Abang jelasin lagi lah Bang, kenapa sih Abang mau menjadi calon rektor dari rektor dari UINSU sendiri. Ya pertama mungkin saya perlu menjelaskan tentang latar belakang dulu ya. Mengapa saya berminat menjadi salah satu kandidat ikut bertarung dari dalam tanda petik ya, bertarung atau berkompetisi lah ya. Pertama begini, saya kan alumni Usuluddin, saya tamu tahun 86. Sebagai alumni tentu saya punya rasa memiliki lah, UIN itu milik kita bersama termasuk saya. Tentu kalau ada hal-hal yang kurang baik, wajib bagi saya untuk turut memperbaikinya terutama. Jadi pertama saya mencalon itu karena memang saya alumni, itu yang pertama. Yang kedua ya kita ingin mengembalikan UIN lah. UIN ini kan beberapa tahun belakangan ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat gitu ya, dengan beberapa kasus yang tidak perlu saya sebutkan lah. Ya hampir hat-trick ya, hampir. Jangan sampai lah. Dua udah cukup. Kayak iklan zaman dulu. Dua udah cukup. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya, saya istri itu tak usahlah ikut berkompetisi, ikut berpolitik gitu kan. Karena politik ini kan cenderung dipahami oleh sebagian orang kotor. Sebagian agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Tidak mudah sekarang untuk kita menjadi pejabat. Peraturan begitu ketat, sorotan publik demikian tajam. Apalagi UIN agama. Sedikit saja kita berbuat salah, itu beda dengan orang umum yang berbuat salah. Gitu Pak ya. Karena kita mengetahui ya. Betul. Gitu. Kita tahu ini salah nih loh, tapi kenapa dikerjakan ya. gitu. Jadi dari pribadi saya sebenarnya saya tidak terlalu berminat atau maulah berpolitik ini kan. Cukuplah kan saya udah profesor. Profesor itu paling tidak makan nggak kurang kan, walaupun profesor ini tidak punya banyak uang, tapi kalau makan nggak kurang lah. Merendah. Ya kan? Jadi anak-anak pun sudah selesai semua. Jadi apa yang mau saya cari? Apa tujuan saya hidup ini? Saya mau bahagia di akhir hayat saya, sisa-sisa hidup saya ingin tenang. Tapi kawan-kawan beberapa orang mendorong saya untuk maju dalam rangka memperbaiki UIN ke depan. Jadi saya jawab waktu itu, oke lah, saya mau maju kalau untuk kepentingan yang lebih besar untuk membangun UIN dan bla macam. Oke, saya bersedia dan banyak didukung kawan-kawan gitu. Itulah kenapa saya alasan mau. Jadi bukan untuk kepentingan saya sendiri. Kalau saya sendiri sudah selesai lah. Tapi gitu. Memang betul juga ya. Tanggung jawab sebagai seorang alumni, tanggung jawab sebagai seorang manusia yang berguna untuk orang yang lebih banyak. Begitu kira-kira. Betul. Terus seandainya jadi lah kan, kita kan masih berandai-andai sekarang.
kalau nggak salah sih seharusnya sudah mendekati waktunya pengumuman, ya kan? Iya, Harusnya betul. ya Nah, bulan ini diumumkan. Seandainya lah jadi, abang mau bawa kemana UIN itu, Bang? Ya, Kayak lagu ya bang ya? ya. Mau Mau dibawa kemana? Ya, saya kira tidak mulu-mulu lah. UIN ini kan sebagai lembaga agama. Ya. Ya, fungsi lembaga agama ini sebagai penjaga moral lah. Jadi kalau ada mu itu menjaga moral masyarakat, kita menjaga moral agama akademik. Jadi akademik yang bermoral, gitulah. Ya, sadar tidak sadar, suka tidak suka, belakangan ini UIN kan marwahnya turun atau kepercayaan publik turun dengan berbagai kasus. Ya, ya. Tentu saya tidak perlu menyebut lah, itu yang lalu berlalu lah. Oke. Tapi ke depan bagaimana saya ingin memperbaiki itu. Kenapa ini terjadi? Tata kelola tadi yang Mbak siapa namanya Mbak? Amel ya, Amel tanyakan kan tata kelola. Saya kira kenapa itu terjadi? Itu karena tata kelola yang kurang bagus. Kalau tata kelolanya bagus, tentu hal-hal yang pelanggaran hukum itu saya kira tidak akan terjadi. Makanya saya ingin memperbaiki tata kelola. Tata kelola. Tapi ada yang menarik, Bang, dari kata Bang tata kelola tadi. Sebagian masyarakat nih ya, enggak semua, sebagian masyarakat pernah menganggap dengan jadinya UIN dari IAIN itu ada seperti penurunan makna Islami di dalam pendidikan. Apa pengaruh itu. sama Dan jadi makin ini ya? Universitas itu. Apa kok ada korelasinya atau malah jadi bagus? Yang tadinya tidak masuk dalam frame yang Islami seperti teknik, sains, kan nggak masuk dalam frame pendidikan yang Islami. Dengan jadi universitas itu menjadi lebih Islami. Ya. Jadi memang ketika peralihan status ya IAIN ke UIN tidak hanya Medan, seluruh Indonesia itu pro kontra. Banyak pihak-pihak yang berpandangan negatif lah bahwa katanya kalau akan beralih dari IAIN ini yang selama ini mengurusi agama, lalu mengurusi umum juga, itu kualitas agama akan menurun. Maka dulu kan pro kontra. Tapi alhamdulillah pada akhirnya beberapa IAIN berubah status menjadi universitas, termasuklah UIN kita yang berubah menjadi universitas tahun 2014. Jadi kan ini masih baru juga ya. Gitu. Memang banyak orang meragukan itu. Yang tuduhnya fokus agama sekarang udah umum kan gitu. Tapi kalau saya berpandangan lain, justru dengan beralihnya IAIN menjadi UIN dan menangani persoalan umum, justru IAIN ini ingin membuktikan bahwa antara agama, antara urusan dunia dan akhirat itu, antara ilmu-ilmu umum dan agama itu tidak terpisah, tidak boleh dikotomikan yang selama ini dipahami begitu. Jadi tidak terpisah gitu ya? Sebenarnya kan dipisah-pisah. Iya, selama ini dipisah. Kamu orang agama, ini agama ilmu. Enggak, sebenarnya ilmu ini kan satu sumbernya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru UIN, kehadiran perubahan status dari IAIN menjadi UIN itu untuk membuktikan bahwa ilmu itu satu sumbernya. Tata kelolanya kan jadi makin kompleks, Betul. Nah, membawakan rahmatan lil alamin ke hal yang lebih luas. Betul. Inilah maksudnya UIN itu. Iya betul. Nah, ada Bang punya trik untuk itu nanti? Ya, pertama saya akan berpijak kepada semangat kolaboratif. Jadi membangun UIN itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu kelompok orang. Jadi membangun UIN itu harus melibatkan semua kepentingan, semua kelompok yang ada di UIN. Begitu. Saya misalnya dari suku Jawa, dari ormas saya NU, itu kan, PMI pergerakannya. Maka jika saya diberi amanah, tentu semangat kolaboratif ini akan saya buktikan melalui kabinet nanti bahwa orang-orang yang di kepemimpinan UIN itu terdiri dari ragam Mendo, Pak Subatan. Mewakili kelompok-kelompok tadi, Bang. Mantap, Bang. Ini aku mau nanya, Jawa tadi ngomong Batak, iya. Aku mau nanya juga gini, Bang. Jadi selama beberapa tahun terakhir, kalau abang lihat ya, selama beberapa tahun terakhir kepemimpinan dari Rektorat UINSU, jadi itu memang tata kelola yang tidak baik atau pengaruh dari kotak-kotak kurang kolaborasinya itu atau gimana menurut abang? Kalau kotak-kotak, fiksi-fiksi kelompok di semua instansi semua kan ada. Instansi karena ada. bersama dengan partai juga kan. Indonesia ini kan banyak partai. Jadi persoalannya bukan karena identitas kelompok ini. Kalau itu memang ada. Tapi bagaimana mengelola, mengkapitalisasi ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun UIN. Itu persoalannya. Maka tata kelola.
Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di segala macam komponen elemen masyarakat ini, kalau kita ambil yang berpotensi, mari kita bersama-sama membangun UIN. Begitu. Jadi keragaman ini digunakan bukan untuk diperdebatkan, bukan dipermasalahkan, tapi keragaman tadi kita satukan supaya lebih kuat. Seperti sapu lidi kan, kecil tapi lebih kuat sapu lidi daripada satu batang pohon kan. Membangun keberagaman jadi ya, Bang. Kolaborasi. Jadi melibatkan mengajak berkolaborasi membangun UIN Sumatera Utara. Tapi memang keren itu kalau kolaborasi itu, kalau istilah anak-anak kita zaman dulu Bang ya. Sinergi. Kayak Sinergi, sapu lidi Bang. Iya betul. Ya kan? Ingat dulu waktu itu. Kalau satu dipecutkan tuh sakit memang. Kalau satu-satu. Dan dipatahkan gampang terus patah. Nah, tapi kalau dia banyak, dia nggak bisa tuh Nggak bisa mencutnya. diputuskan. Tidak bisa dipatahkan. Menghancurkan. Tapi dia bisa membersihkan Bang. Nah, ini Iya, juga, kan. betul. Kalau untuk mukul itu menghancurkan, Bang, biru. Kalau sapu lidi pecet paling cuma merah aja, Jadi Bang. semua hal bisa dilakukan kalau ketika kolaborasi itu Iya, berjalan dengan kolaborasi. baik. Nah kan yang jadi masalah sekarang, mensinkronkan hal yang tadinya sangat prinsipil di UIN, di IAIN, Iya. ke dalam sebuah university. Iya. Kan ada hal yang baru masuk dan ada hal yang lama harus disinergikan. Iya. Kira-kira menurut Abang itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri kah? Iya. Bagi saya itu tantangan. Tentu saya kalau diberi mana saya akan membuat hal-hal yang baru yang menurut saya bermanfaat bagi perkembangan UIN khususnya dan masyarakat umat Islam secara umum. Jadi kalau orang tanya tentang agama, misalnya ekonomi Islam, harus tanya ke UIN. Oh ya, Tidak tanya ke USU kan? iya. Bukan hanya ekonomi Islam mungkin. Iya betul. Ekonomi. Tanya akidah, tanya ke Usuluddin. Oke. Tanya tafsir, ada di Usuluddin. Bahkan nanya kesehatan pun nanti tanya betul, kenapa? Iya. Bisa jadi Betul. bisa jadi ini ya, Bang, bisa jadi motornya untuk Iya. ekonom-ekonom Jadi, yang Saya Ya, apalagi membayangkan nanti begitu. kalau jadilah nanti fakultas kedokteran ada di UIN, UIN, ya kan? Iya. Berarti Avicenna akan makin terkenal ya. Betul. Jadi kita membawa ilmu-ilmu umum dengan Kembalikan ke kitanya ya, bahwa kedokteran itu pernah dari Islam loh. Iya, bahwa betul. fisika itu pernah dari Iya. pemikir-pemikir Islam itu sebenarnya jauh sebelum pemikir-pemikir ilmu dari itu ada, Barat gitu. itu ada, pemikir Islam itu udah mikirkan sebenarnya, Bang ya. Jadi kemarin sebenarnya sudah dimulai oleh rektor yang lama, yaitu Profesor Dr. Sahrin Arhab, membawa misi namanya Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum itu namanya integrasi ilmu. Jadi mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dan itulah berdirinya UIN. Kalau dulu kan agama semua itu. Sekarang ada sains dan teknologi, kesehatan masyarakat, ilmu-ilmu sosial. Itu kampusnya ditentukan yang mewah itu dari standar internasional. Udah pernah ke sana belum? Nah itulah. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu umum dan agama di UIN ini itu diintegrasikan. Kita buktikan bahwa kedokteran itu ya ilmu keislaman bukan ilmu umum. Gitu. Jadi nggak ada pemisahan secara dikotomi hitam putih, enggak. Ilmu itu satu, sumbernya dari Allah. Yang mau dikotomikan itu ya orang-orang dulu yang sebenarnya itu tidak dikotomi yang tidak tepat. Begitu. Itu yang mau kita buktikan. Bahwa Islam memang benar-benar. Ya, jadi kita buktikan. Jadi dokter alumni UIN itu beda dengan dokter umum. Tidak hanya mungkin nyuntiknya pakai Bismillah, tidak itu juga. Tapi benar. Tapi paham dia. Iya, paham betul arti Islam bagaimana gitu. Bahwa yang dihadapi manusia. Diperlakukan dengan manusiawi. Oh betul juga. Jadi nilai tidak hanya formal tekstual yang diambil, misalnya Bismillah, tapi juga semangat dan esensi ajaran Islam itu memang benar-benar terwarnai dari misalnya tercipta nanti dokter yang Islam alumni UIN seperti itu. Jadi ada satu lagi yang menarik sama aku nih Bang. Ini mungkin nggak kepikir sama si Amel ya? Enggak tahu aku apa. Nah gini, kalau lah nanti abang jadi rektor, gedung mangkrak tuh mau abang apakan? Kayaknya kemarin udah pernah ya, Bang ya. Kemarin kita udah pernah ngomong ya soal itu ya, Bang ya. Tapi lain cerita. Dari visi abang nggak? Ya, alhamdulillah. Untuk kalau kita jadi amanahkan, misi saya pertama adalah menyelesaikan persoalan dulu. Jadi saya nggak bicara mulu-mulu harus world class university, misalnya membangun kampus internasional. Tidak itu dulu. Saya akan fokus tahun pertama itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di UIN. Apa internal, itu? Ya? Di antaranya gedung mangkrak, ada tanah sena yang 1 hektar dan ada mahat yang menjadi persoalan itu. Jadi fokus saya ada bagaimana menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin, termasuk gedung mangkrak tadi. Nah, yang saya dengar itu gedung mangkrak itu sekarang sudah hampir selesai ditangani. Nah, kasus hukumnya kan sudah selesai. Sudah berjalan. Di luar itulah. Nah, sekarang
supaya gedung itu bisa digunakan, ada tambahan dana dari pusat, kalau nggak salah lebih kurang 40 M itu direnovasi kembali supaya itu bisa ditempati. Oke. Jadi bukan jadi mubazir ya? Tidak, itu sudah dianggarkan, yang saya dengar sudah dianggarkan oleh pusat supaya itu bisa. Sekarang kan udah agak lapu itu karena tidak digunakan, maka sudah ada suntikan dana dari pusat yang saya dengar begitu, sehingga insya Allah tahun depan atau tahun ini saya kira sudah biasa digunakan. Jadi ada satu lagi tuh, bentar. iya, silakan. Penasaran kali ya Mel, aku tengok. Enggak, maksud aku jelasinnya tadi. Jadi sebenarnya UINSU itu pertama kampusnya di Pancing. Pancing. Ini ada lagi nambah iya, makanya di Tuntungan sama nanti bakal lagi ada di Jalan Sena dan ada lagi 6. Ada 6. Pertama kampus yang pertama itu di Sutomo. Nah, Sutomo itu ya, bakal mau Sutomo. diambil di pemerintah. Oke. Itu kasus masalah karena juga. belum diserahkan dari Pemko. Kita selesaikan juga kalau kita diberi amanah. Iya. Yang kampus 2 itu Pancing. Oke. Jadi yang agama-agama sekarang di Pancing, yang umum-umum pindah di Tuntungan. Itu Tuntungan. kampus 2 ya. Oke. Kampus 3 di Helvetia. Yang Iya, sekarang itu nggak Helvetia. dimanfaatkan. Itu yang bekas perkebunan Bekas PT. pasar sarjana. Yang Ya dekat-dekat PT juga. ini ada lagi ya kayaknya. Sorry Mel. Iya, awak ngeliatin abang loh. Ada satu lagi kayak bakalan jadi PR abang ketika abang jadi nih. Insya Allah jadi ya. Amin, amin. Nah, insya Allah, kalau abang jadi rektor, mau bang gimanakan rencana Fakultas Kedokteran yang rencana juga akan dibangun kampus tersendiri di XPTP. Itu Sena dekat Kuala Namu. Sena. Ada 100 Itu hektar itu. yang 100 hektar kemarin. Iya. Dan itu kan jauh lebih besar daripada kampus yang Betul. di Pancing. digabung semua kampus mungkin lebih besar. Betul. Iya, 100 hektar. Kalau saya sebenarnya sejak awal punya konsep, ini harus punya satu lahan kampus yang terintegrasi. Nah, itu sebetulnya. Gitu. Jadi semua kampus ada di situ, masuk di dosennya pun di situ gitu, lapangan ada di situ, ada supermarket. Nggak ribet gitu lah. ya di sana. Nah, jadi dan itu sudah menjadi pemikiran pendiri-pendiri UIN juga. Oke. 100 hektar. Apalagi alumninya juga masih mikir ya. Betul. Dan strategis dekat Kuala Namu kan. Tetapi kan jadi rektor ini kan 4 tahun. Seandainya saya diberi mana, saya kan hanya 4 tahun. Paling tidak saya Boleh perpanjang kan? tidak bisa karena umur. Oh. Tidak boleh 60. Nah, itu persoalannya. Tapi bayangan saya begitu. Ya mudah-mudahan saya bisa memulai itu. Minimal mengusulkan. bikin blueprintnya ya. Iya, blueprintnya. Lalu nanti rektor berikutnya misalnya itu bisa melanjutkan itu. Tapi memang strategis. Bayangan saya harus menjadi role model di kampus yang terintegrasi kayak di barat-barat sana. Ya, kalau di Bandung kalau kulihat juga rata-rata kampus sudah bikin kampus terintegrasi, Unpad, ITB segala macam udah kayak gitu kan. Betul. Betul. Keren kan kalau UIN kayak gitu. Bayangkan lah men. Keren. Iya. 100 hektar paling luas. Sebenarnya kan kalau dengan kondisi sekarang ini kesini, aku aja ya bang ya. UIN yang mana nih harus didatengin Iya, gitu. Kalau betul, misalnya iya. wartawan kan biasa kan. Terlalu banyak kampusnya. UIN, iya. UIN yang Sutomo gitu. Oh iya. Karena nanti pernah liputan tuh bang ke UIN sekarang gini. Lari ke UIN yang Iya, dipancing. betul. Di mana? Udah sampai situ jauh kan? Udah sampai situ muter lagi. Itu baru Sutomo. Itu pas Sutomo, belum yang Tuntungan ya bang. Bayangkan Amel, ya kan? Undangan di mana? UIN. Pergilah ke Tuntungan aku kan. Sampai Tuntungan. Bukan Tuntungan bang, dipancing. Wah, bayangkan. Udahlah itu. Jadi Tuntungan itu kalau itu kampus yang termewah, itu standarnya IDB, Islamic Development Bank. Itu kalau nggak salah 350 M itu biayanya. Dan itu standar internasional, laboratorium standar internasional. Itu ditentukan. Nah, kampus yang keempat itulah yang dalam mimpi saya itu akan dibangun Terintegrasi kampus yang terintegrasi yang gitu 100 hektar. Itu pun sedang persoalan tadi sudah mau selesai tahapannya. Bang, jika yang di Jalan Sena selesai, misalnya, ya kita kan nggak tahu gimana ya bang. Kan yang lainnya tuh ada tuh kayak yang udah kayak di Tuntungan tuh perpustakaannya udah keren gitu betul. Kan gitu. Jadi kan itu aset-asetnya udah banyak. Jadi itu gimana tuh? Bakal dialihkan atau apa tuh? Saya kira itu akan menjadi kampus terintegrasi generasi berikutnya lah. Karena itu strategi 100 hektar. Mudah-mudahan impian saya untuk menjadikan tanah yang 100 hektar itu menjadi kampus terintegrasi bisa terwujud oleh generasi berikutnya lah. Tapi keren nih. Ada kampus yang kelima Pak, di tebing tinggi. Itu aset ada juga lagi. Di tebing tinggi itu luas, itu bekas asetnya Pemko Tebing Tinggi lalu diserahkan kepada UIN. Oke. Jadi banyak sekali aset UIN. Banyak Bang. Kalau dipikir-pikir ya, nggak ada alasan lagi. Pasca di sini, sedangkan karena pasca udah beda sama yang dasar kan. Ya. Terus yang pendidikan S1, umum, S1 di sini.
kedokteran nanti di sini. praktikum di tebing. Oh, Iya. keren juga memang itu. Iya. Tapi dokternya dosennya penting juga tuh. Kalau misalnya Enggak, kalau dari jalan. itu gampang Mel. Karena pasca bukan dosen di S1 kan. Iya. Kadang ada juga ya masih. Ya, kalau kan begini, kalau saya juga ngajar di S1, ngajar di S2, ngajar di S3. Capeknya begini. Nah, kasus di tebing itu kalau kita ngajar sana kosnya besar. Bayangkan untuk tolnya aja udah 150.000 itu kan. Belum minyaknya. Gitu kan. Makanya sebenarnya kampus tebing itu harus bayangan saya itu harus menjadi asrama, ma'had lah. Jadi mahasiswa baru itu diasramakan, dididik bahasa Arab, bahasa Inggris dan Al-Qur'an sehingga 1 tahun itu penguasaan bahasa Inggris sudah mantap. Nah, tahun kedua baru disebar dia ke fakultas. Itulah bayangan para pendiri kita dulu. Keren juga. Sama-sama Pak Fadil juga begitu. Dulu, Banyak ya Bang ya. nah, dulu ITB bikin kayak gitu. Tahun pertama bersama. Jadi sama lah persepsinya semua mahasiswa kan. Betul. Begitu mereka lulus tahun pertama ini, baru dia masuk jurusannya. Itu keren itu. Dan itulah Pak yang Ma'had Kampus Lingkungan itu awalnya kan begitu. Hanya saja asramanya itu dibuat di luar kampus. Nah, itu yang menjadi persoalan hukum sekarang. Sudah dibangun itu Pak asramanya. Jadi sebenarnya kalau itu jadi bagus. Jadi mahasiswa itu dibekali bahasa Arab, bahasa Inggris wajib. Bayangkan setahun. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam berbahasa selama setahun. Nggak keren. Lalu kemampuan menghafal Al-Quran. Gitu kan? Nah, tapi karena itu persoalan yang tata kelola yang tidak tepat tadi, akhirnya jadi masalah. Berarti itu di dalam pemikiran Abang tuh banyak tuh sebenarnya ide-ide inovasi baru yang bisa dimanfaatkan untuk UIN sebenarnya ya. Betul. Jadi harus Bang, harus Tapi ada dikerja. satu hal lagi Mel. Kadang-kadang kan gini, abang pengen maju. Ya. Ada yang tidak pengen abang maju. Ya Itu kan? emang biasa. Tentu ada juga yang ingin mendorong abang maju kan? Kira-kira kekuatan yang mendorong abang maju dan yang ingin abang tidak maju itu berimbang nggak bang? Saya meyakini yang mendorong, yang ingin saya maju itu lebih banyak. Tapi tentu ada yang nggak senang juga. Dan politik kan biasa, beda kepentingan saja kan. Biasa kepemimpinan. Bagi saya itu biasa, pro kontra, karena politik ini kan soal kepentingan. Kalau kepentingannya sama dia setuju. Meskipun itu bukan berarti buruk ya. Orang tidak memilih itu tidak mendukung karena bukan hak buruk, karena tidak sama kepentingannya. Begitu. Jadi saya memahami wajar kalau orang tidak mendukung saya, ada yang tidak mendukung saya ya wajar karena beda kepentingan tadi. Gitu. Tapi tidak saya anggap sebagai musuh, tidak. Tapi saya anggap itu bagian dari motivasi ya? Iya, motivasi saya untuk membuktikan bahwa itu satu pemikiran, satu kelompok yang perlu saya pikirkan juga. Oke. Karena nggak boleh ada kelompok luar, ada kelompok dalam. Iya, betul. Jadi harus dirangkul semua ya Bang ya? Iya, saya itu semangat kolaboratif. Mimpi saya seandainya saya diberi amanah untuk membimbing. Kan bagi saya teringat dosen saya dulu. Itu teman 1000 musuh 1 itu kita masih kalah. Sama dengan kita membersihkan rumah. Itu yang 9, misalnya ada 10 nih. 9 ini bersih semua, tapi satu ada yang ngotori kan repot kita, nggak bisa bersih-bersih juga. Kira-kira begitulah. Jadi saya menghindari musuh begitu. Berarti abang melihat oposisi itu adalah teman mencari solusi ya? Iya betul, teman. Bukannya bukan lawan dihabisi. Gitu. Oke, Bang, karena waktu kita tadi editor kita udah cut gitu loh, katanya gitu. Jadi jangan takut kelamaan. Memang kalau udah bertanya, iya. Itu penyakitnya kurang waktu. Harus kita cut dulu. Jadi satu lagi nih kepada Abang Katimin. Jadi kalau misalnya terpilih menjadi rektor, yang pertama kali dilakukan selain bersih-bersih gitu, kira-kira apa yang akan pertama kali dilakukan? Itu tadi saya pembenahan persoalan yang muncul tadi. Kan ini banyak persoalan ini. Kita nggak bisa berbuat apa kalau persoalan ini belum selesaikan. Persoalan besar itu pertama adalah maksudnya di daerah di mana internal? Masalah yang dihadapi UIN itu adalah masalah tanah Sena yang 1 hektar. Iya. Kemudian Ma'had. Kemudian tanah Sutomo yang mau diambil pemerintah. Berarti 3 ya? 3 masalah itu ya. Itu yang pokok. Tapi yang masih banyak beberapa persoalan. Maka tahun pertama fokus saya adalah menyelesaikan persoalan ini dulu. Persoalan Sena, Ma'had dan di Tanah Sutomo. Oke.
kayaknya udah kita selesaikan dulu ya Prof. Karena waktu kita juga nggak banyak, jadi karena udah cut-cut gitu kita kan. Oke Profesor, makasih atas waktunya bincang-bincangnya. Nanti mudah-mudahan kita bakal bincang-bincang lagi ya Prof ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Bang, makasih ya Bang udah nemenin aku untuk nge-host hari ini ya Bang ya. Karena aku ada penasaran juga sama Bang ini. Iya. Ada cerita di balik dirinya yang menarik. Kita tunggu nanti. Pasti harus ada tuh episode berikutnya ya Bang. Oke Bang, aku tutup dulu ya Bang ya. Oke pemirsa, begitulah fokus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kalau memang ada nanti coretan kisah hidup Nuna. Alan Sena, Mahad dan di Tanah Sutomo. Oke. Kayaknya udah kita selesaikan dulu ya Prof. Karena waktu kita juga nggak banyak, jadi karena udah cut-cut gitu kita kan. Oke Profesor, makasih atas waktunya bincang-bincangnya. Nanti mudah-mudahan kita bakal bincang-bincang lagi ya Prof ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Bang, makasih ya Bang udah nemenin aku untuk nge-host hari ini ya Bang ya. Karena aku ada penasaran juga sama Bang ini. Ada cerita di balik dirinya yang menarik. Kita tunggu nanti. Pasti harus ada tuh episode berikutnya ya Bang. Oke Bang, aku tutup dulu ya Bang ya. Oke pemirsa, begitulah fokus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Nuna.